Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para adik-adik atau teman-teman kakak yang saya cintai. Selamat datang di channel kami. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi bimbingan layanan konseling tentang pokok prospek karir di setiap mata pelajaran. Nah, yang pertama kita harus mengetahui dulu bahwasanya kita harus mengetahui mengenai persepsi dan tujuan dari layanan ini. Yang pertama, persepsinya. Mengingat betapa pentingnya masalah karir bagi kehidupan manusia, maka sejak dini siswa diberikan pendidikan dan bimbingan merencanakan karir yang berkelanjutan. Nah, kita tuh sebagai peserta, sebagai konselor dan sebagai guru BK, kita harus memberikan sebuah layanan yang mana memberikan sebuah pendidikan dan merencanakan karir peserta didik sejak dini atau berkelanjutan. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai tujuan dari pemberian layanan ini. Tujuan pemberian layanan ini adalah yang pertama memberikan pemahaman akan manfaat dan prospek pengembangannya di setiap mapel yang dipelajari di sekolah sehingga menimbulkan rasa minat atau menyukai di mata pelajaran tertentu. Ingat ya, tujuannya adalah memberikan pemahaman tentang manfaat materi ini dan pengembangannya di setiap mapel yang dipelajari di sekolah, sehingga kita akan menimbulkan rasa minat atau rasa menyukai dari mata pelajaran tersebut. Kemudian kita harus memahami terlebih dahulu apa sih mata pelajaran itu. Yang pertama kita akan membahas mengenai apa sih mata pelajaran itu. Nah, mata pelajaran itu adalah pelajaran yang harus diajarkan atau dipelajari di sekolah dasar di sekolah dasar atau sekolah lanjutan. Contoh saja mata pelajarannya seperti mata pelajaran IPS, IPA, PKN, seni budaya, prakarya, mulok, Jawa, agama, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan sebagainya. Namun kali ini kami akan membahas mengenai mata pelajarannya berdasarkan gambaran umum, lebih disempitkan kembali. Jadi tidak lebih spesifik seperti yang saya sebutkan tadi. Yang secara jenis-jenisnya yang kita setelah kami lebih kerucutkan lagi, kami menemukan ada 6 jenis mata pelajaran. Yang pertama, ada pendidikan agama. Nah, pendidikan agama ini kita mengetahui bahwasanya pendidikan agama di Indonesia itu tidak hanya agama Islam. Kita mengetahui bahwasanya di Indonesia itu ada agama Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, Katolik, apalagi satunya dan sebagainya. Nah, untuk di setiap sekolah tergantung sekolahnya tersebut apakah berbasis Islam ataukah berbasis umum ataukah berbasis agama tertentu. Nah, otomatis di pendidikan agama ini kita akan mendapatkan sebuah pelajaran tentang penciptaan makhluk hidup dan sebagainya. Nah, untuk yang sekolah di madrasah, baik itu madrasah sanawiyah atau aliyah atau madrasah ibtidaiyah, itu pendidikan agama dibedakan lagi menjadi beberapa bagian. Contohnya saja ada mata pelajaran Al-Quran Hadis, atau mata pelajaran akidah akhlak, ada mata pelajaran fikih, ada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, ada mata pelajaran bahasa Arab. Oke, untuk yang kedua, jenis mata pelajaran kedua adalah sains dan teknologi. Nah, sains dan teknologi tentu saja kita akan membahas mengenai mata pelajaran IPA, matematika, dan teknologi. Kemudian untuk yang ketiga itu ada mata pelajaran nasionalisme dan cinta tanah air. Nah, maksudnya dari nasionalisme dan cinta tanah air ini adalah mata pelajaran IPS dan PPKN. Mengapa IPS dan PPKN termasuk nasionalisme dan cinta tanah air? Kalau PPKN
tentu saja sudah jelas dong bahwasanya PPKN itu mempelajari tentang nasionalisme dan sejarah dan bagaimana cara kita mencintai negara sendiri. Kemudian untuk yang IPS, mengapa termasuk di ranah nasionalisme dan cinta tanah air? Karena IPS itu mempelajari tentang hubungan sosial. Nah, di hubungan sosial itu kita akan membahas mengenai bagaimana nasionalisme dan bagaimana cara mencintai tanah air. Kemudian yang keempat itu ada metodologis dan bahasa. Nah, di jenjang yang lebih tinggi, di jenjang SMA, bahasa itu lebih banyak macamnya. Ada bahasa Jawa, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Jerman, bahasa Indonesia, sastra Indonesia, dan sebagainya. Kemudian yang di terakhir ada mata pelajaran keterampilan kesenian dan kejuruan. Nah, keterampilan ini contohnya saja ada prakarya. Kemudian di kesenian ada seni budaya, ada seni musik, seni tari, dan sebagainya. Sedangkan kejuruan tentu saja kita mengetahui bahwasanya kejuruan itu lebih spesifik ke sekolah menengah kejuruan atau disingkat SMK. Nah, di SMK tersebut kita mempelajari tentang beberapa kejuruan, misalnya kejuruan tentang teknik mesin, pelayaran, kemudian tata boga, dan sebagainya. Kemudian di slide selanjutnya kita akan mempelajari prospek kerja di setiap mata pelajaran. Nah, prospek kerja di setiap mata pelajarannya itu ada apa aja sih? Yuk kita kepoin. Nah, yang pertama di mata pelajaran pendidikan agama. Nah, kalau kita menguasai pendidikan atau menyukai mata pelajaran pendidikan agama, atau kita ingin bekerja di dalam ranah pendidikan agama, maka saja kita dapat menjadi seorang dosen agama, mubalik, pendakwah, pendeta, ustadz, kiai, dan sebagainya. Nah, kita banyak sih mau tahu pendidikan agama itu banyak loh di masyarakat kita. Kita bahkan sering mendengar ceramah-ceramah gitu loh. Itu mereka itu prospek kerjanya emang di bidang agama gitu. Kemudian yang kedua itu ada matematika. Nah, matematika tadi kan di bagian sains dan teknologi. Nah, kalau kita suka mata pelajaran matematika, nanti kita akan menjadi seorang apa sih? Yang pertama itu kita bisa menjadi seorang peneliti, kemudian bisa menjadi seorang dosen matematika, kemudian bisa menjadi seorang konsultan, menjadi birokrat, analisis. Kalau kita kuliah di statistika, mungkin kita bisa mungkin kita bisa menjadi seorang atau bekerja di badan statistik nasional atau dan sebagainya lah. Kemudian untuk yang selanjutnya, di yang ketiga ada komputer atau IT. Nah, kalau kita menguasai IT atau komputer, kita tuh bagaimana ya? Kita akan menjadi seorang apa ya? Nah, yang pertama itu kita bisa menjadi dosen, peneliti, programmer. Nah, programmer itu sebenarnya meskipun kita nggak belajar di komputer, kalau kita otodidak bisa sih menjadi programmer. Saya saja berusaha untuk menjadi programmer karena emang programmer itu mengasihkan sih bagi saya. Kemudian bisa menjadi konsultan teknologi, teknopreneur, administrator. Wah, administrator. Kemudian ada technopreneur. Nah, technopreneur sama entrepreneur itu beda dong. Kalau entrepreneur tuh lebih ke jiwa sosialnya. Kalau technopreneur itu sebuah teknologinya. Kalau saya asumsikan sebagai sebuah perusahaan, entrepreneur itu menciptakan sebuah perusahaan. Nah, sebuah perusahaan kalau tanpa teknologi tidak bisa. Nah, teknologi tersebut dibuat oleh technopreneur. Itulah yang saya bisa bayangkan untuk technopreneur. Kemudian yang keempat ada ilmu pengetahuan sosial. Nah, kalau kita menguasai ilmu suka tentang ilmu pengetahuan sosial, kita itu bisa menjadi seorang apa sih? Bisa menjadi apa sih? Nah, yang pertama itu kita bisa menjadi seorang dosen, menjadi peneliti, konsultan keuangan, auditor, manajer, entrepreneur, sejarawan. Nah, untuk dosen nih,
Ini tiga-tiganya, keempat-empatnya bisa menjadi dosen. Perlu kalian atau adik-adik atau teman-teman pahami, seorang dosen itu harus lulusan minimal S1. Mohon maaf, lulusan S2. Bisa sih lulusan S1 dia menjadi seorang dosen, kemudian sambil bekerja sambil kuliah di S2 itu bisa menjadi seorang dosen. Kemudian peneliti. Nah, peneliti ini yang bagaimana sih? Kalau kalau kita kuliah di sosiologi, jurusan sosiologi, maka peneliti yang kita teliti adalah masalah sosial yang seperti kemiskinan, seperti kenakalan remaja dan sebagainya. Konsultan keuangan sudah jelas dong. Ekonomi itu membahas tentang uang. Kemudian auditor. Nah, auditor itu ranahnya di DKV. DKV itu desain komunikasi dan visual. Nah, untuk masuk ke desain komunikasi dan visual, kita harus paham mengenai pengetahuan sosial dong. Kemudian untuk manajer, udah jelas dong manajer. Kalau kita tidak paham tentang sosial, bagaimana kita menjadi seorang manajer yang baik? Bagaimana kita akan mengelola seorang karyawan kita? Bagaimana kita memanajemen sebuah perusahaan kita? Gitu kan? Nah, entrepreneur sudah saya jelaskan tadi. Nah, sejarawan tentu saja dong. Sudah tahu dong sejarawan itu bagaimana. Bisa dong bikinnya. Kemudian yang selanjutnya kita ada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, ini penting teman-teman. Oke, di ilmu pengetahuan alam kita itu bisa menjadi seorang dokter, bisa menjadi seorang farmasi, bisa menjadi peneliti, bisa menjadi seorang dosen, pengawas industri, aku industri, atau bahkan bisa menjadi di BUMN. Contoh saja di bidang pengawas industri makanan nih. Kalau di industri makanan itu, kalau kita kuliah atau ngambil pendidikan di kimia, ngambil jenjang yang lebih tinggi tentang kimia, kemudian kita ada sebuah industri yang ingin membuat sebuah produk menggunakan bahan kimia, nah kita tuh bisa menjadi pengawas di sana. Apakah bahan kimianya kelebihan, apakah baik bagi tubuh atau aman. Nah, di situ kita mengawasi di situ. Kemudian untuk yang dokter, udah jelas dong, dokter itu mengenai hal nyuntik-menyuntik, hal memeriksa-memeriksa. Kemudian yang farmasi itu lebih ke obat-obatan, teman-teman. Yang farmasi itu lebih ke obat-obatan, menyusun membuat obat-obatan yang ranahnya sih kalau menurut saya itu farmasi itu lebih ke di apotek lah. Katakanlah di apotek atau laboratorium. Nah, bisa tuh di laboratorium tentang kesehatan tuh bisa di farmasi. Kemudian kalau teman-teman ingin menjadi seorang dokter atau farmasi, teman-teman tuh harus ngambil ngambil tingkat pendidikan SMA di jurusan IPA atau Saintek. Kalau di MIPA. Sekarang tuh namanya jadi MIPA bukan IPA. Sekarang tuh namanya jadi MIPA. Teman-teman harus mengambil jurusan SMA atau MA yang jurusannya tuh MA. Kenapa? Karena bisa jadi dokter dan farmasi. Kalau teman-teman nanti ngambil di jurusan IPS atau bahasa, teman-teman tuh tidak bisa menjadi seorang dokter atau farmasi. Kenapa? Karena di jurusan IPS dan di jurusan yang lain itu tidak mempelajari tentang sains. Nah, sementara dokter itu dan farmasi itu harus mempelajari tentang sains. Kemudian yang di mata pelajaran yang ke-6 itu ada bahasa, keterampilan, dan olahraga. Nah, kalau kita menyukai ketiganya atau salah satunya ketiganya, kita tuh bisa menjadi apa sih? Yang pertama itu kita bisa menjadi dosen, kemudian bisa menjadi penerjemah, guide dan turis, seniman, chef, jasa boga, atlet. Nah, yang atlet ini di olahraga, kemudian penerjemah tuh di bahasa, keterampilan tuh bisa di guide dan turis juga bisa, kemudian seniman juga bisa. Ya banyaklah macam-macam tentang prospek kerja ini.
Kemudian, bagaimana cara kita untuk meraih sebuah karir yang sukses? Nah, tentu saja kita harus mengetahui beberapa langkahnya. Nah, di sini saya mengatakan, kenapa kok mengatakan, heboh gitu loh. Kenapa kok heboh? Karena emang apa ya, mata pelajaran tertentu tuh bisa menciptakan sebuah pekerjaan yang fantastik, yang menarik. Ternyata setiap pekerjaan tuh ada keahliannya di bidangnya masing-masing. Ada keahliannya di mata pelajaran tertentu. Nah, bagaimana cara kita agar sukses meraih sebuah karir? Nah, kita harus yang pertama, kalian harus menyukai semua mata pelajaran. Jangan sampai kalian tuh menyukai mata pelajaran yang satu, kemudian yang satunya disukai, yang satunya tidak disukai. Kemudian separuh disukai. Nah, mata pelajaran yang satu ini cuma menyukai pas kelas 7 aja. Kelas 8-nya nggak disukai. Itu loh. Itu yang memang berat banget. Kalau refleksi dari saya nih, saya waktu saya waktu SMA itu ngambil jurusan IPA dan nggak suka pelajaran IPS gitu loh. Saya emang nggak suka. Cuma waktu setelah mau ngambil karir nih, saya itu diharuskan untuk terjun di IPS. Saya itu nggak bisa di IPA. Akhirnya kenapa? Saya itu mempelajari IPS tuh mempelajari banyak banget dalam 1 tahun. Kalau kita belajar di awal, merencanakan sejak dini, pastinya kita tidak akan kewalahan seperti saya. Makanya adik-adik itu harus bisa menyukai semua mata pelajaran yang diterima atau dipelajari di lembaganya masing-masing. Kemudian yang kedua itu ada tekun dan tidak mudah menyerah. Nih, saya tuh juga pernah merasakan kegagalan, dan saya tuh mendapatkan omongan dari teman-teman saya, tetangga saya, banyaklah yang ngomong, kakakmu gini sukses, kamu kok nggak gini, kamu kok gagal gitu, gimana? Apa kata orang tuamu? Kayak itu saya tuh bener-bener dipermalukan sama teman-teman, tapi saya tuh pasang telinga tutup, anggap saja masuk kanan keluar kiri gitu loh. Kemudian tapi saya masuk kanan, saya refleksikan masuk hati, habis itu saya keluarkan. Nah, saya itu mendapatkan sebuah pelajaran, saya itu tidak boleh menyerah dalam meraih sebuah karir. Untuk yang langkah ketiga itu ada membangun relasi, cari teman sebanyak mungkin. Contoh saja sebuah pekerjaan manajer. Manajer A, kalau sebuah manajer perusahaan itu harus menjalin kerjasama dengan perusahaan lain. Kalau tidak menjalin kerjasama, bagaimana sebuah perusahaan tersebut bisa sukses? Sebuah perusahaan tersebut bisa jalan, sebuah perusahaan tersebut bisa berkembang dengan baik. Tentu saja sebuah perusahaan tersebut butuh kerjasama dengan orang lain. Nah, makanya kita tuh banyak-banyak menjalin relasi. Kemudian yang kedua, contoh saja yang kedua itu tentang orang jualan. Misalkan saya jualan, kemudian kalau saya tidak memiliki relasi atau pertemanan, saya itu mau menjual makanan saya itu kemana? Saya mau menjual produk saya itu kemana? Begitu kan? Kemudian yang ketiga, itu contohnya saja misalkan apa ya? Apa ya, kalau membangun relasi sama cari teman sebanyak mungkin. Nah, saya berikan contoh dua saja dulu. Kemudian yang keempat itu ada berbakti kepada orang tua dan rajin beribadah. Nah, ini sedikit cerita, ada seorang anak yang emang benar-benar pintar, dia menjuarai, bahkan dia menjuarai olimpiade tingkat nasional, tapi dia tidak bisa berbakti kepada orang tuanya, tidak rajin beribadah, ibadahnya bolong-bolong, dia itu gagal loh dalam meraih sebuah karir. Yang pertama itu kalian harus refleksikan adalah berbakti kepada orang tua. Nah, kalian tuh pasti mendengar kan, ridha Allah itu ada di ridha Tuhan, ridha Allah tuh ada di ridha orang tua. Kalau orang tua sudah tidak meridhoi, Allah juga tidak ridho dong. Nah, makanya kalau kita tidak berbakti kepada orang tua, tentu saja orang tua tuh kemungkinan besar tidak meridhoi kita dalam meraih sebuah karir. Kalau orang tua sudah tidak meridhoi kita, Allah tidak meridhoi, dan bagaimana kita akan
uh, meraih sebuah karir itu dengan sukses. Sementara semuanya itu kembali kepada yang Maha Pencipta dong. Kita tidak bisa mengambil seenaknya. Emang semuanya yang merencanakan itu Allah. Yang merencanakan itu Sang Pencipta. Kalau kita tidak bisa berbakti kepada orang tua, bagaimana kita bisa sukses di masa depan nanti? Kemudian untuk rajin beribadah, jangankan rajin beribadah, jangankan sholat nih, jangankan pikir, sholat aja bolong-bolong. Kemudian selesai sholat, langsung loncat, langsung keluar, langsung pulang. Itu kalau kata sesepuh, itu kayak sholatnya monyet. Katanya kalau udah selesai, ya udah loncat gitu. Makanya jangan sampai kita itu kalau beribadah, jangan sampai selesai beribadah langsung loncat, langsung keluar, langsung tuh. Jangan sampai teman-teman. Kita harus selesai sholat, berzikir. Nah setelah berzikir itu kita berdoa. Kalau emang ada sholat sunnahnya, kita ditambah sholat sunnahnya. Dan jangan lupa dong sholat tengah malam dan sholat di duhanya. Kemudian setelah kita mempelajari semuanya ini, saya itu memiliki sebuah tugas untuk teman-teman. Nah, tugasnya itu tidak sulit dong. Nah, yang pertama, langkah pertama dalam kegiatan peserta didik, teman-teman harus memahami materi tentang prospek karir di setiap mata pelajaran. Pahami tentang video ini. Kalau tidak paham, silakan ulang, dan ulang sampai paham. Kalau sudah paham, silakan di skip atau dilanjutkan ke step kedua. Nah, di step kedua, teman-teman diminta untuk menganalisis keahlian yang didapat ketika mempelajari mata pelajaran tertentu, minimal 2 pelajaran. Nah, contoh saja, misalkan pelajaran tentang seni budaya. Nah, tentang seni budaya itu keahlian apa yang teman-teman dapat? Misalkan keahlian tentang tari, keahlian tentang musik, keahlian tentang gambar, keahlian tentang melukis, atau keahlian yang lainnya. Kemudian di mata pelajaran yang matematika, teman-teman tuh memiliki keahlian seperti apa? Apakah kalian berhitung? Apakah kalian menebak? Atau keahlian yang apa? Itu bagaimana? Teman-teman tuh bisa dituliskan tuh keahliannya yang didapatkan ketika mempelajari mata pelajaran tersebut. Kemudian yang step ketiga, tuliskan jawaban teman-teman dengan cara berkomentar di channel ini, di bawah video ini, bukan di video yang lain. Nah, setelah itu, setelah menjalankan 3 step ini, nah saya memiliki sebuah reward bagi 2 jawaban yang terbaik. Nah, rewardnya apa? Rahasia dong. Kalau dikasih tahu sekarang nanti malah nggak kepo, malah apa ya? eh oh cuma hadiahnya cuma gitu aja, ya wis lah saya aku mau ngerjakan eh, aku mau ngerjakan segini aja lah, gak usah yang baik-baik, gak usah yang terbaik, gak usah yang beri yang bagus. Buat apa jawab gitu? Nah, kalian tuh kalau emang kalian mau apa, mau mendapatkan karir yang sukses, mau mendapatkan masa depan yang cerah, kalian harus berusaha dari sekarang. Oke, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.